Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garis 91, balik lagi di channel kita, Garasi 91. Nah, sekarang yang mau kita bahas mengenai mobil ini ya. Ya, sekarang udah lumrah lah ya, mobil yang kelistrik-kelistrikan. Nah, di sini kita ada full EV ya, full baru masuk. Di sini ada BYD ya, BYD M6 tahun 2024, tipe superior 6 seater. Ini yang tipe tertingginya ya. Seperti apa mobil ini ya, apakah worth it untuk dibeli used car-nya, second-nya kita beli, apakah worth it, kita kupas tuntas, tonton sampai selesai. Sobat Garis 91, selamat datang di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman harus dapat itu 1 tahun. Mobil bukan bekas banjir, bukan bekas insiden parah, tangan darurat di seluruh Indonesia 24 jam. Itu selama 1 tahun. Garansi mesin dan transmisi teman-teman harus dapat itu 1 tahun. Oke, Sobat Garis 91, di sini kita baru masuk nih stok mobil ya yang full EV. Kemarin juga kita udah pernah bahas ya, mobil EV juga. Sekarang juga baru masuk juga nih tahun 2024 ya, BYD M6 yang tipe tertinggi nih, yang superior, yang 6 seater. Yang kita mau bahas sedikit ya, ini adalah kalau kita bahas ya, kita pandang ini bisa disebut sebagai Innova Zenix-nya dunia EV tapi ya, karena kita nggak bisa compare, nggak bisa perbandingan ya, kita nggak mau bandingin, tapi kita pengen Sobat Garis 91 mendapatkan informasi yang bisa bermanfaat sehingga Sobat Garis 91 bisa memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bisa kita katakan ini adalah Innova Zenix-nya dunia EV ya, karena hampir mirip ya. Kita lihat mobil ini ya terkenal dengan MPV ya. Terus secara durability, walaupun mobil ini belum lama, ya, belum lama. Pertama kali keluar kan tahun 2024 ya. Ini pertama kali keluar nih 2024, belum lama beredar di pasaran di Indonesia. Cuman kenapa kita bisa bilang durability-nya cukup teruji ya secara analisa kekecilan lah, karena ini mobil ini sudah dipakai oleh armada taksi di Indonesia. Nah, ada beberapa armada itu juga pernah dibahas ya, kilometer sampai 150.000, bahkan itu baterai health-nya juga masih tidak kurang dari 80% baterai health-nya. Kilometer sudah 150.000. Itu apalagi pemakaian benar-benar harian, recycle, pengecasan juga pasti ulang lebih cepat ya. Nah, di BYD M6 ini kalau secara desain ya pasti berbeda ya. Pasti berbeda sama desain mobil pada umumnya yang mungkin kita kenal sebagai mobil konvensional. Nah, di sini mobil listrik, bahasa desainnya udah kelihatan ya. Mungkin ini kalau bahasa desain tampilan ya, mungkin kita udah bisa ngelihat, udah bisa bilang kalau ini adalah mobil listrik. Karena apa? Grillnya nggak ada lubang. Mobil grillnya nggak ada lubang. Terus ya ini bahasa desain Dragon Face ya. Kalau dibilang BYD ini adalah Dragon Face yang menggambarkan, yang melambangkan mobil mau seperti naga ya? Seperti naga. Napas siapa tuh? Bawa naga. Terus ya udah pastilah kelihatan lebih modern, futuristik, walaupun BYD M6 ini sering disebut modelnya cukup konvensional karena di negaranya, di China, yang M6 ini ada yang mesin konvensional juga, ada yang mesin bensin juga. Nah, di sini masuk, nggak ada yang mesin bensin, nggak ada yang mesin konven, di sini masuk full EV. Nah, inilah BYD M6. Dengan velg ukuran 17 ya, velg 17, two-tone. Walaupun dibilang secara model dibandingin sama mobil-mobil listrik lainnya dibilang ya hampir-hampir mirip sama mobil konvensional ya. Tapi tetap kelihatan mobil ini lebih modern ya. Lebih modern, kelihatan lah, lebih modern dan kelihatan ini adalah mobil listrik. Cuman MPV, ini gebrakan besar ya, karena MPV yang pada tahun segitu ya, yang MPV 7 seater, ada yang 6 seater, 3 baris, mungkin nggak banyak yang main. Langsung tahun 2024 itu M6 inilah yang mungkin bukan perdana ya, ada juga lah sebelumnya itu mobil listrik, cuman 2 baris ya, G6, Omoda, cuman kan Omoda 2 baris, ya 3 baris sedikit ya. Makanya ini dibilang gebrakan juga nih, bisa. Karena kan permasalahannya listrik bisa nggak sih memenuhi kebutuhan keluarga di Indonesia ya?
ya khususnya konsumen Indonesia untuk mobil family car, ya ini jawabannya. Ini adalah Innova di dunia EV. Kita lihat apa nih? Bukan kap mesin berarti ya? Hah? Kita lihat isi dari kap penggeraknya. Nah, udah hidrolik juga ya. Udah hidrolik. Di sini lowong ya. Ya terkenal dengan baterainya. Baterainya kan BYD menggadang-gadang ya. Baterainya dengan teknologi yang cukup mutakhir ya. Artinya yang baterai yang nggak dipakai sama mobil listrik pada umumnya. Ini blade baterai. Disclaimer ya. Used car. Mobil kayak begini ya. Full EV. 3 baris. Mobil keluarga. Cukup muat orang banyak. Bisa dipakai harian. Bisa dipakai buat luar kota. Ya. Harga cuma 300 jutaan, Sobat 391. Used car-nya. Worth it. Worth to buy. Jaraknya, kalau dari Jakarta atau Bekasi kali ya, itu bisa sampai Jogja tuh. 530 kilo. Ini, kalau dibilang nggak cukup, ya cukup jauh juga ya. Jarak tempuhnya, tipe superior nih. Yang untuk tipe superior itu bisa sampai 530 km. Ya, yang standar ya itu kalau nggak salah 460-an ya. 460-an ya. Nah ini yang superior 530. Jadi kalau 0% sampai ke 100% ya, bisa sampai Jogja tuh. Tapi kan nggak mungkin kita pakai sampai 0% kan. Ya berarti kalau ke Jogja perhitungan kasarnya cuma 1 kali ngecas loh. Apalagi dia udah dilengkapi dengan pengecasan fast charging. Itu 20 sampai ke 80 itu diklaim bisa cuman 30 menit, Sobat Garis 91. Tinggal ngopi penuh, Pak. Hah? Tinggal ngopi penuh, tinggal ngerokok ya kan? Yang ngerokok, yang masih ngerokok. Oke, Sobat Garis 91, ini banyak ruang kosong ya. Tapi ada beberapa aftermarket yang akhirnya di sini bisa dikasih partisi, bisa jadi bagasi juga nih. Itu partisi sih tuh barang oke juga tuh. Jadi ada fungsi juga di sini ya, di ruang penggeraknya ya, di dinamonya yang bikin ini kan percuma ya, useless lah. Akhirnya bisa dimanfaatkan untuk ruang bagasi juga depannya. Ada produk aftermarketnya tuh. Iya. Ya, terus kamera 360 depan juga ada kamera ya. Di sini juga ada sensor. Berarti dia udah adaptive cruise control. Udah adaptive cruise control. Terus dia punya kunci kayak begini ya. Udah keyless, udah pasti. Di sini juga dia bisa pakai kartu. Di sini ada blind spot monitoring dan sekaligus bisa menjadi NFC. Kita mau buka pintu mobil ini cukup dengan kartu. Keren, mutakhir ya. Terus ya MPV banget, simple, modern, minimalis ya. Terus di sini juga ada roof rail yang emang beneran roof rail nih. Ini beneran roof rail nih. Ada yang cuman roof rail yang kayak begini, kayak contoh di mana ya, mobilnya BRV ya tuh. BRV New ya. Itu kan di sini bukan buat dijepit nih roof railnya. Nah ini emang buat menopang, bisa dipakai di crossbar, jadi crossbar, tambahin crossbar untuk bisa dipasang roof rack ya, roof box. Keren ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah kita bahas nih, banyak yang kita bahas karena apa? Kita kupas tuntas. Worth it nggak sih? Gila loh, ini mobil kalau kita bahas nih dalamnya, ini mobil cuma 300 jutaan loh. Walaupun memang kelihatan dashboard ya, karena di negaranya kan ini mobil masih ada juga ya. Awalnya emang M6 ini di China bukan EV, dia mesin konven. Makanya dashboardnya, terus ya interiornya nuansanya memang hampir berasa kayak mobil konven gitu. Tapi kalau kita ngelihat langsung disambut sama head unitnya ya, terus MID-nya, ini kan tengah digital walaupun masih pakai jarum. Karena kan kebanyakan sekarang mobil-mobil EV, mobil-mobil China ya, terutama udah full digital. Nah, ini masih ada yang jarum. Masih pakai jarum. Ini gede banget layar. 12 inch ya kalau nggak salah ya. Ini 12 inch. 12,8 inch lebih tepat. 12,8 ini ya. Bentar. Bisa rotate ya Pak lebih tepat. Nah, ini nih habit-habit yang mungkin harus Sobat Garasi 91 karena kayak pengaturan AC ini ada di layar semua. Dibilang repot ya, ini sebenarnya cukup adaptasi aja sih ya. Perlu cukup adaptasi aja karena ada yang beberapa mungkin menjadi merepotkan ya. Nah, ini kita kayak pengaturan semuanya AC ya. AC cuman masih enaknya nih mobil
masih ada beberapa tombol fisik yang dipertahankan nih, kayak retract mirror-nya, electric mirror ya, central lock, power window. Nah, ini masih pengaturan masih pakai tombol. Ini lumayan membantu ya di mobil listrik. Mungkin ada beberapa yang kerepotan ketika di mobil China, pengaturan harus pindah semua ke mana? Ke head unit. Nah, itu yang agak merepotkan ya. Tapi di sini ada beberapa masih mempertahankan tombol fisiknya. Kayak pengaturan AC ya, kayak di seal ya. Seal kan sampai pengaturan AC-nya arah semburan anginnya tuh juga. Kalau seal pakai head unit sih, Pak. Iya, harus pakai head unit. Apa yang cari saya, Pak? Nah, ini sih oke sih, emang maksudnya kita ngelihat ya mobil yang kayak ini tombol tuas persnelingnya ya. Dia ada pencetan apa di Cuman pencetan mekanis ya. Ini tetap elektrik ya ininya ya. Tuas transmisinya. Ya udah lengkap ya semuanya. Ini untuk yang tipe superior ya, adaptive cruise control, lane keeping assist ya, terus autonomous emergency braking. Terus dia ada ventilated jok untuk di sopir dan di penumpang depan. Tuh, dia ada ventilated joknya. Gokil sih ya, harga 300 jutaan loh. Gokil, lengkap banget. Lengkap banget. Panoramik kayak gitu. Panoramik, nah ini yang bisa jadi, ya sebenarnya ini gimmick-gimmick yang cuman kalau orang baru masuk, baru pertama kali ke mobil listrik ya, lo lagi jemput pacar ya kan, belum pernah pakai mobil listrik ya kan, khususnya BYD. Nah ini kan agak bisa buat atraksi nih ya, arah-arah head unit yang dari vertikal bisa ke horizontal. Terus head unitnya juga udah lengkap ya, ada Spotify, bisa YouTube ya, Android Auto, Apple CarPlay ya, Waze ya, hampir-hampir kayak Android nih head unitnya. Benar-benar kayak layar tablet ya, bisa nonton YouTube juga di sini. Ada Netflix juga ya, lengkap sih. Lengkap. Cuman 300 jutaan. Tuh Sobat 391. Used car-nya. Poinnya itu teman 300 juta. Cuman 300 jutaan. Nah, ini dia juga udah ada panoramic roof ya. Udah ada panoramic roof. Baterainya Wireless charger, terus dia juga power window-nya all auto, semua pintu ya. Coba. Mobil apa tuh? Hah? Mobil apa tuh? Selengkap itu, ventilated ya, jok kanan kiri. Kita coba ke tengah. Nah, ini belakang nih yang mungkin menjadi unggulan tipe superior ya. Ini menjadi keunggulan tipe superior nih. Bisa jadi kursi pilot seat ya, bukan pilot seat, captain seat. Karena dia nggak ada penyangga kakinya ya. Nggak lumbar support juga. Di sini kita duduk, cuman gue berasanya emang kayaknya luasan di Zenik ya, kayaknya. Kalau gue bandingin sama di Zenik, luasan di Zenik. Cuman di sini masih cukup ya, masih cukup. Ini posisi jok yang ini udah paling mundur nih. Tapi untuk nopang kursinya sama Zenik nyamanan mana, Pak? Kalau gue rasa sih masih nyamanan Zenik ya, Zenik. masih nyamanan Zenik. Ya kan harganya juga beda Sobat 391. Ingat lagi ini cuma 300 jutaan nih mobil. Ya, tapi lo dapat teknologi ya up to date ya. Mobil masa kini, EV, pajaknya juga cuma 150 ribuan. Serius, Pak? Pajaknya per tahun cuma 150 ribuan. Sekali ngecas dari full bisa 530 km. Tuh, mobil ekonomis, mobil ya modern ya, mobil kekinian secara teknologi up to date. Sobat 391 cuma 300 jutaan, fiturnya juga lengkap. Panoramic roof-nya sob, coba lihat tuh, gede banget. Bisa lihat bintang. Gede banget loh. Dari ujung depan sampai ke belakangnya benar-benar ke belakang mojok begini. Depannya udah sampai ke depan. Biasanya ini kalau di mobil Jepang, pada umumnya biasanya nih, ini dibagi nih. Biasanya dari panoramic roof sama sunroof. Ini benar-benar panoramic roof dari belakang sampai depan. Gila loh, kayak panorama banget nih. Panoramic roof-nya. Oke, ini ada AC selangkangan juga, ada pengaturan AC juga di belakang ya. Embusan anginnya. Walaupun kalau untuk tinggi gue 181 cm ya, di sini agak dibilang cukup sih cukup, nggak sempit, cuman ngepas nih untuk di baris keduanya. Oke, kita coba ke baris ketiga. Nah, baris ketiga ini bisa di reclining lagi juga ya. Sempit banget enggak loh? Sempit banget enggak? Cukup untuk tinggi gue 181 cm nih, posisi duduk yang paling ke belakang nih, jok keduanya. Walaupun agak ngepas, tapi kebantu sama, ini kalau nggak kebantu sama ini mungkin mentok nih kaki gue. Karena kebantu dengan tekstur joknya ini, kontur joknya yang bengkok ke dalam nih, bengkok ke depan nih, ininya. Jadi kaki gue nggak kena jok. Cuman bener-bener udah nggak ada jarak ya, cuman 2 jari. Tapi dibilang kalau untuk anak kecil ini enak, masih enak banget. Ini masih enak banget. Cuman ya, permasalahan mobil China tuh joknya nggak usah yang di baris ketiga deh. Yang baris kedua aja. Nah nih,
nggak terlalu menopang paha gitu. Tapi ada beberapa modifikator jok ya. Buat bengkel khusus jok tuh emang khusus buat modifikasi jok-jok mobil China tuh. Karena permasalahannya itu space. Ya, di sini ada emblem space ya, mungkin menggambarkan mau bilang kalau ini mobil muat banyak, bisa ngangkut penumpang banyak banget. Power backdoor dong. Sudah power backdoor, sobat garis 91. Hah? 300 juta sekali lagi tuh, 300 jutaan. Terus kalau sobat garis 91 kesini, ya kalau kesini beli ini mobil, udah pasti dapat portable charging ya, sama udah dapat wall chargingnya. Tuh, udah dapat wall charger juga loh. Lumayan tuh kalau beli sekitar 8 jutaan wall charger. Bagasi kalau baris ketiganya dinaikin ya agak sempit ya. Cuman mungkin kalau untuk MPV 3 baris ya agak lumayan sempit ya hitungannya ya di baris ketiga ini untuk bagasinya. Tapi kalau joknya kita turunin, ini bagasi jadi luas dan bisa jadi rata lantai sobat garis 91. Nah, konfigurasinya oke ya. Nah, cuman sekarang mobil China dan tren-tren mobil masa kini cuman flat tire ya. Di sini ada buat pompa emergency karena dia udah nggak ada sudah tidak ada ban cadangan. Tetap kelihatan mewah ya, walaupun nggak kebanyakan chrome, cuman gue suka nih kayak chrome tipis kayak gini ya. Chrome tipis di sini. Terus di bawah di side skirtnya di bumper bawahnya, di lipsnya itu ada chrome tipis yang bikin mobil ini jadi kelihatan mewah. Terus kalau ya BYD, karena kan biasanya ya mobil China tuh kayak hafal gitu ya. Penempatan emblemnya tuh kayak kadang suka nggak proporsional gitu loh. Nah ini gue suka emblemnya nggak terlalu banyak ya. Nah cuman nih BYD di sini ada lagi nih BYD ya kan? Terus kata. Hah? Harusnya kan BYD M6. Cuman ya itu estetika aja sih ya. Di sini ada tulisan, ada emblem EV kecil ya. Semua lampu udah LED ya. Semua lampu udah LED. Coba sobat garis 91. Sekarang ya mobil 300 jutaan full EV. Used car nih, kita ngomongin second. 300 jutaan, lo udah bisa dapat mobil EV, full EV ya. Full EV buat 3 baris, mobil buat keluarga oke, buat ke kantor, buat harian juga oke. Sekali ngecas 100% bisa sampai 530 km. Worth it banget nggak? Kalau gue bilang worth it banget, sobat garis 91. Dia juga ada sensor-sensor itu tuh, kap mesin belum ketutup full ya. Keren, mobil masa kini ya. Mobil masa kini. Kenapa kita bilang Innova Zenix di dunia EV? Karena juga nggak bisa dibandingin ya. Karena kita nggak bisa bahas lo pilih M6 atau lo pilih Zenix. Aduh, itu sih sebenarnya nggak bisa dibandingin karena udah 2 segmentasi mobil yang berbeda gitu. Tinggal sobat garis 91 pilih sesuai dengan kebutuhannya gitu. Karena kalau sobat garis 91 mau ke Zenix juga beda harga, ya kan? Nggak bakalan dapat harga 300 jutaan. Dapat paling yang tipe G sih. Yang tipe G, yang hybrid itu dapat. Ya ini hampir mirip harganya sama tipe G, bahkan lebih murah dari tipe G hybridnya ya. Untuk di harga price list used car, ini di bawahnya tipe Zenix G hybrid. Cuman kan lu dapat full EV, ya kan? Kayak lagi 300 jutaan. Yuk kita cobain yuk. Oke, sobat garis 91. Set. Kita sambil ngecas. Nah, wireless charger ya, electric seat ya, electric seat, penumpang juga electric seat. Ventilator juga. Sekali lagi harga cuma 300 jutaan, sobat garis 91. Ventilated seat juga, ya kan? Ventilated seat, jok, terus ya masih banyak tombol fisik ya, kayak pengaturan. Ternyata on off-nya juga AC masih bisa di sini sobat garis 91 ada. Cuman untuk pengaturan tetap harus di head unit. Ini blind spot monitoring, terus ini auto hold ya, auto hold parkir. Dia sebenarnya udah nggak perlu ini lagi udah. Sebenarnya udah tinggal jalan aja, nggak perlu kita ngatur lagi rem parkir ya. Ini bener-bener praktis banget nih mobil. N, P juga tinggal pencet aja mau parking. EPB on, langsung masuk ke D. Kita netral, agak turunin sedikit. Sip, panoramic sunroof, panoramic roof-nya berasa sampai ke depan. Kadang kan panoramic roof tuh dikhususkan untuk penumpang baris kedua. Ini kita
duduk di depan pun juga masih kebagian nih buat panoramic roof-nya. Kita udah cobain nih, adaptive cruise control-nya juga halus juga loh, Sobat 391. Cukup membantu mobil, mungkin kalau secara visibilitas, mungkin perlu penyesuaian aja ya. Kalau gua bawa, berasa mobil padat ya, mobil padat, akselerasi juga, ya namanya mobil listrik ya. Tenaganya 201 HP ya, dengan torsi 310 Nm. Udah dapat di mobil harga 300 jutaan tuh Sobat 391. Berasa mobil padat, terus goncangannya juga cukup empuk ya, cukup khas. Suspensinya tuh nyaman ya. Suspensinya berasa nyaman, terus yang enggak ajuk-ajlukan, mungkin karena kebantu sama bobotnya dia nih. Baterainya kan di bawah ya. Baterainya di bawah yang emang melintang dari belakang ke depan. Jadi bobot nih mobil jadi rata gitu. Nah, itu juga bikin nih mobil berasa lebih antep. Kalau berasa, gua ngerasain ini mobil lebih antep. Ya kelihatan berasa mobil dengan bobot yang cukup berat. Cuman jadi mobil berasa nyaman ya. Terus kekedapan juga, mobil kedap banget. Kayak mobil Eropa kedap. Kayak mobil Eropa aja? Iya. Hah? Iya. Saya sih. Ya, apalagi ditambah sama dia penggerak listrik ya, tenaga listrik. Jadi udah nggak ada suara mesinnya, udah nggak ada getarannya, mobil juga berasa kedap. Double glass nggak sih? Dia nggak double glass, cuman kaca-kaca mobil-mobil China kayaknya tebel-tebel banget ya. Ini AC-nya juga ada air purification-nya juga ya. Kita masuk masih cukup familiar lah dengan ruangan-ruangan dengan bentuk-bentuk dashboard seperti ini gitu. Jadi nggak perlu banyak beradaptasi. Gitu Sobat 391. Kalau di belakang gimana Pak Heru? Duduk. Hah? Nyaman. Sama di Zenik nyaman mana? Hah? Masih Zenik kan? Iya. Cuman kita balik lagi nih, 300 jutaan. Sobat 391. Duduk di belakang cukup nyaman karena dia captain seat yang untuk tipe superiornya. Cuman emang dia agak maju ke depan ya Ru ya, kayaknya berasanya. Jadi sama kaca pilar C-nya di pilar belakangnya itu kita benar-benar kayak ke depan di pilar depannya. Jadi kita kayak kena cuman setengah dari kaca di baris kedua gitu Sobat 391. Tuh akselerasi ciri khas mobil listrik ya. Oh, instan. Akselerasi instan. Nah, nih kita kena. Nah, ya. Oke. Nyaman, kedap. Tapi memang sih buat 7-seater ini. Dan gue berasa mobil nggak berasa kedodoran gitu. Kedodoran dalam artian mobil kegedean gitu, nggak. Pas. Secara dimensi kalau gue bilang pas. Apalagi untuk 3 seater. Untuk 3 baris ya, mobil untuk ukuran 3 baris. Ini mobil nggak berasa kedodoran gitu mobil. Terbukti nih, karena mobil ini banyak armada-armada taksi ya di Indonesia menggunakan mobil ini digunakan untuk unit-unit armadanya. Kita coba radius putarnya. Itu kalau dadakan Cukup jauh lah ya. Nah nih, enak banget sih kamera 360. Ish, sensor. Itu yang tadi sekarang kita cobain tuh. Apa? Animus Emergency Braking. Karena di belakang ada mobil ya. Tadi ada yang mobil lewat. Itu dia ngerem langsung mendadak. Itu bisa juga tuh dinonaktifkan. Kita bisa setel karena ada beberapa orang, ya termasuk gue ya. Cukup kaget juga tuh dengan fitur itu. Apalagi kalau mobil depan. Nah, itu agak bahaya juga tuh. Ya. Kayaknya fitur itu agak agak overprotect. Overusing ya untuk dipakai di karakter lalu lintas di Indonesia. Cara berkendara. Tapi ini mobil first impression gue ngerasain kenyamanan. Ini mobil nyaman, terus nggak perlu banyak beradaptasi. Terus ini mobil cocok banget untuk menjadi mobil family ya, mobil keluarga, dan bisa dipakai untuk mobil harian. Karena ada jarak tempuhnya yang kalau gue bilang cukup bisa diandalkan, dan mobil ini kalau gue bilang purna jualnya juga mobil listrik sekarang ternyata secara depresiasi ternyata nggak terlalu jauh loh. Nggak terlalu jauh,
cukup ya, walaupun masih kuatan mobil ICE ya, mobil-mobil konven atau mobil internal combustion engine atau mobil-mobil yang udah lama dipasarkan di Indonesia, mobil-mobil pada umumnya yang emang laku di pasaran sebelum mobil listrik ini masuk, cuman udah cukup mulai kelihatan harga used car-nya dan cukup affordable kalau Sobat Garis 91 beli second-nya. Karena apa? Ya mobil belum lama, masih terhitung muda, garansinya juga masih ada. Terus harganya udah dapat depresiasi yang cukup lumayan untuk Sobat Garis 91 Pinang ini mobil. Cuman 300 jutaan. Kayaknya kalau nggak salah harga kreditnya nggak sampai 350 juta nih mobil. Mobil berasa mobil MPV ya, maksudnya bukan driver oriented, mobil yang bukan mobil yang fun to drive gitu loh. Bukan mobil yang fun to drive, tapi gue ngerasain ini mobil untuk sebuah mobil harga segini ya, mobil EV, mobil yang cukup terjangkau harganya, tapi lo bisa dapat mobil yang full EV, mobil cukup banyak, buat penumpang banyak, bisa jadi mobil family, bisa juga jadi mobil harian. Ini kalau gue bilang untuk sebuah kenyamanan bisa lo dapetin juga di mobil kayak begini loh. Kita ingat lagi dengan harganya, lo dapet mobil full EV, mobil yang fiturnya melimpah, komplit ya, fiturnya komplit banget. Adaptive Cruise Control dengan lane keeping assist, ya kamera 360, terus power window all auto. Ini benar-benar mobil yang fiturnya melimpah, tapi harganya terjangkau. Jadi mobil ini sangat worth to buy, benar-benar layak untuk dibeli. Oke Sobat Garis 91, itu tadi review kita ya. Semoga informasi itu bermanfaat. Informasi mengenai mobil ini ya, BYD M6 yang tipe superior tahun 2024. Kesimpulannya adalah mobil ini bukan menggantikan ya, karena mobil ini pilihan. Mobil ini pilihan. Sobat Garis 91, kalau mobil yang mau MPV, paket lengkap, fitur melimpah, full EV, ini pilihannya yang sangat worth it. Harga 300 jutaan, paket lengkap, dapat full EV, fiturnya juga sudah melimpah. Ini yang tipe tertinggi dari BYD M6. Oke Sobat Garis 91, kalau Sobat Garis 91 suka dengan channel ini, ya suka dengan informasi-informasi yang kita sajikan, silakan like dan subscribe, support kita. Semoga informasi-informasi kita ke depan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Kalau Sobat Garis 91 minat dengan mobil ini, silakan kunjungi langsung showroom kita ya. Ada di Garasi 91 Jati Asih, ada Garasi 91 Pekayon, ada Garasi 91 di Pondok Gede. Atau Sobat Garis 91 kalau mau tanya-tanya dulu, silakan chatting-chatting tim kita, silakan kunjungi website kita www.garasi91.com kalau mau lihat semua stok kita secara lengkap, atau bisa juga DM Instagram kita ya @garasi91, TikTok kita juga suka live ya, pagi sore, pantengin terus channel-channel kita, sosial media kita. Oke Sobat Garis 91, sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.